Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Tuan Rumah Sekeluarga dan segenap pengurus dan anggota majelis taklim anak remaja Bondat. Pertama-tama puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam ini kita diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul, bisa beradu pandang, selayang pandang di tempat yang insya Allah penuh barokah. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke ahli junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah majelis taklim yang saya hormati, Ghazali dalam kitabnya ini beliau menyampaikan ayyuhal waladu al ilmu bila amalin junun wal amalu bi ghairil ilmi yakun. Katanya Imam Al-Ghazali, wahai anakku, ilmu tanpa disertai amal, ilmu tanpa dipraktekkan, diamalkan, itu dianggap gila. Dianggap gila. Banyak ajar ilmu tapi tak amal lagi, tak ubahnya. Banyak mencari resep, nyari resep obatnya, tapi obatnya tidak dikonsumsi, maka tidak mungkin sembuh. Begitu juga kalau cuma belajar, cuman ajar. Setiap malam Rabu kita ngaji Bidayatul Hidayah, malam Kamis ngaji Fathul Qorib. Kemudian Bidayatul Hidayahnya sudah hampir hatam. Tapi kalau hanya belajar, itu tahu banyak orang gila. Jadi ilmu itu harus diamalkan, harus dipraktekkan. Seperti halnya malam Rabu kemarin disampaikan oleh Imam Al-Ghazali bahwa di setiap perkumpulan ada karpatibi taule age jamin mainan tanah amal lagi sampai ilmu. Jadi diantaranya untuk mengamalkan ilmu kita harus dengan cara mempraktekkan sedikit demi sedikit, semampunya. Takwa maca yasin, hadir norokongpolan maca ya, tahu baca sholawat, baca sholat, tahu asal bujeng, maka laksanakan semampunya. Wal amalu bi ghairil ilmi la yakun, dan aman tak oleh aja katibi. Dan amal tanpa ilmu itu tidak ada wujudnya atau tidak berguna. Tujumun sanakuan tanpa didasari ilmu itu tidak ada artinya, tak berguna. Sehingga sering saya sampaikan bahwa setan itu lebih takut satu orang alim dibanding 1000 orang ahli ibadah. Tapi tadi ilmu kira lah ibu terus ya sampo siang malam, cuman gak punya ilmunya, tak tahu cara. Pokoknya sampo mari takbiratul ihram langsung ditolian. Ibu tua ruku ajulit-julitan
ikut sujud ajar-ajaran. Jadi setan lebih senang menggoda orang-orang yang seperti itu. Iya tidak? Jadi harus tahu pada ilmunya bahwa dalam sholat itu tidak boleh melebihi 3 gerakan, dan gerakan itu sekiranya tidak membatalkan pada sholat. Munsompa mana ketel, kopeng ketel, tidak apa-apa digaruk, tapi cepahanan ngana sanyama, nah maka sholatnya bisa batal. Itu kalau mempunyai ilmu. Tapi montandi ilmu ngerasanya aman ngorek kopeng aja, agar kopengnya seumpama seperti itu. Itulah pentingnya ilmu. Cuman kalau orang yang mempunyai ilmu tidak diamalkan dianggap gila. Orang yang mengamalkan atau yang mempraktekkan atau beribadah tanpa didasari dengan ilmu tidak ada gunanya. Jadi sama-sama membutuhkan, dalam arti jangan orang yang belajar itu tidak ada batasan, ada batas mulai lahir sampai ke liang lahat, sampai kapanpun seumpama tadi lagi tak masalah, nyaman orang belajar. Andi bini setelah bekerja memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami juga belajar. Cuma kalau sudah mempunyai suami harus seizin suami. Seumpama di kompoi, maskeran di kompoi, karena orang belajar itu tak ada batas. Mungkin yang ada batasnya itu ketika di sekolah formal, SMP 3 tahun, kuliah 4 tahun, mau lancar ya. Mengocok-ngocok ringtone bisa kali 5 tahun, bisa kan 6 tahun kan, seperti itu ya. Tapi kalau belajar ilmu agama nggak ada batasnya, sampai mati pagi, sampai mati. Jadi komponen seperti ini juga seperti itu. Meski sampai pada di komponen tidak masalah, lanjut tetap ya. Andi bini, andi laki, sampai andi komponen terus lah, tidak masalah. Karena dalam setiap malam Jumat kita mengaji. Secara otomatis kalau kita sudah mengaji itu berarti kita meninggalkan hal maksiat. Otomatis ini. Hakim muntangkar kekumpulan ada 2 kemungkinan. Bisa jadi minum komik, atau kena mangkaman kan seperti itu kan. Tapi mun aktif dalam arti hadir ke majlis taklim seperti ini, otomatis meninggalkan hal maksiat. Sehingga kalau kita hadir ke perkumpulan seperti ini, malaikat pasti bunga. Dalam Nasoihul Ibad dijelaskan bahwa mantarokat dunubah, barang siapa yang meninggalkan dosa atau meninggalkan hal maksiat, maka malaikat akan bahagia. Bunga malaikat. Kenapa kok bunga? Karena pada nahi indra naik torisa bagus apa coba. Ketika hadir ke majlis taklim seperti ini, otomatis dapat pahala. Itu tidak benyel malaikat. Tak benyel. Sumpah indra cuman kabur katanya tak itu menakon kan benyel oleh nana. Selakuan indra yang saya malaikat. Tapi ada malaikat yang komplit. Ada malaikat yang komplit kepada Allah. Ya Allah, di indra maskin tarka kumpulan majlis taklim aremun akajek manolo ya Allah. Dan si malaikat komplit. Di indra maskin tarka majlis taklim tedung tak norong ngaji. Dan si malaikat. Masa itu tetap amal baik. Apa katanya Allah? Tetap tulis amal baik malaikat. Karena saya sudah berjanji siapapun yang hadir ke majlis taklim pasti akan saya kasih pahala. Mun sampama tedung, mas kira tedung. Keng mau bisa saya aja norok teh. Iya dra. Itulah pentingnya ilmu. Jadi sampai kapanpun semampunya. Tahu audu kita praktek wudu. Tahu audu kita pernah audu, maka dianggap tidak. Audu tak tahu acara mah dianggap gak ada artinya. Ada guna. Jadi
saya harapkan setiap malam Jumat harus ada giroy, semangat, harus punya semangat. Jadi meskipun sekarang mungkin lebih mudah ya, berkembang cara kita belajar, semua gampang karena ada internet, nyari di Google banyak penjelasan tentang baik bab sholat, bab nikah, bab haid ataupun bab muamalah, ihyaul mawat, semuanya ada di Google Map atau di internet. Cuman yang tak kalah pentingnya kalau belajar ilmu agama itu harus nyambung, sanadnya harus nyambung, ilmunya harus nyambung. Bagaimana yang dimaksud dengan ilmunya harus nyambung? Maka harus jelas siapa gurunya siapa, sampai ke salafus soleh. Setelah itu ke Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada sahabat langsung kepada Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan sanadnya harus nyambung. Kalau di Google nggak tahu, kita terputus di sana ya, nggak tahu siapa yang ngajar atau yang ngertikan seperti itu. Jadi pengurus dan anggota masjid yang saya hormati, inna talibal ilmi kullama tasa'a afqaha wa ta'ammaqa fit tafaqquhi fid din qalla inkaruhu fi katsirin minal masaili wal qadaya al waqi'iyati li annaha yas'uha ikhtilafu zawin nazari. Semakin luas ilmu dan cakrawala pengetahuan seseorang, maka semakin luas pula dadanya. Saja negek tak sek tambah ilmu, maka kita tambah luas, tambah napa, sehingga menghadapi apapun, tantangan apapun, zaman secanggih apapun, kita tidak canggung atau dada kita terasa luas. Kenapa? Karena ilmu kita tambah hari juga bertambah. Tanpa kita belajar nggak mungkin dedena tambah pasti copet. Maaf nyari saja copet. Padahal tahu pun tidak pernah berubah. Itu karena tekanan atau contohnya Indra abidane lakuna ini masjid pastilah lari. Apa maknanya? Karena tidak mempunyai ilmu. Hairul laku jadwal nabi dane maju pasti semua ngeter neku tongkat sama mana ya. Tapi dengan dasar punya ilmu jadi bisa bisa luas dadanya mun indra so macam bilang bisa lah buru. Jadi pengurus dan jemaah atau anggota majelis taklim yang saya hormati, seperti yang saya sampaikan tadi, Mas sampai Andi Kompoi pagi harus tetap mengaji, jangan hanya terbatas ketika sudah beristri atau bersuami. Dan khusus bagi Arebon yang hadir pada malam ini ataupun yang tidak hadir, saya harapkan bahwa yang sudah punya istri atau yang akan beristri, harapan saya yang harus ditanamkan dalam dadanya bahwa seorang istri itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang rusak. Jadi istri itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang rusak. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah seorang istri harus selalu diberi atau selalu dilindungi atau selalu diberi kasih sayang. Jangan dijadikan perbandingan. Paham maksudnya ya? Ngerti maksudnya? Jangan dibanding-bandingkan.
Munse mantan kita, munse kene, jangan seperti itu. Karena seorang perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang rusak. Jadi maksudnya jangan dijadikan perbandingan. Jadi kalau hati yang rusak pasti kan dibandingkan. Ini bagus, ini gak bagus, seperti itu. Akan tapi seorang istri itu adalah dari tulang rusuk, selalu dilindungi dan selalu disayangi. Jemaah majlis taklim yang saya banggakan, mungkin itu pada malam ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bisa dilanjut setelah ini ya, entah diskusi ataupun tanya jawab, dipersilakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.